Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur untuk hari ini karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama yang menjadi landasan kita di dalam ibadah ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik dan tidak pernah sedetik pun Engkau melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin sertai kami, berikan kami hikmat akal budi untuk mengerti dan melakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita di dalam ibadah doa kita pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur nomornya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar sama-sama di bawah satu tema, ibadah sebagai bentuk merayakan kehadiran Allah. Ibadah sebagai bentuk bersama-sama merayakan kehadiran Allah. Bapak Ibu, Mazmur nomornya yang ke-100 ini merupakan satu bagian dari Mazmur 90 sampai dengan 106. Ini merupakan satu kesatuan yang diperuntukkan, Mazmur-Mazmur yang diperuntukkan untuk ibadah umum. Jadi Bapak Ibu, di dalam kebudayaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, mereka ketika mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke Yerusalem, yang di situ ada bait Allah, dari rumah mereka, terus kemudian mereka perjalanan ke Yerusalem, ke bait Allah di Yerusalem, sampai dengan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka menyanyikan Mazmur-Mazmur dari nomor 90 sampai dengan Mazmur 106 ini. Jadi memang Mazmur 100 ini merupakan bagian satu kesatuan yang diperuntukkan untuk ibadah umum. Ketika mereka sampai di bait suci, mereka memuji, memuliakan Allah, mereka menyembah Tuhan Allah. Dan dalam Mazmur 100 ini kita melihat ada dua alasan kuat, alasan penting mengapa kemudian kita memuji dan memuliakan Allah. Alasan pentingnya ada dua. Hal pertama Bapak Ibu, alasan pertama, karena kita memuji dan memuliakan Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah karena hakikat Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Sifat-sifat Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Artinya kita memuji dan memuliakan Allah karena hakikat Allah itu sendiri yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu, kita memuji Allah, kita memuliakan Allah, hal pertama yang menjadi alasan bukan tentang apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu memang alasan yang kuat ya. Namun alasan pertama yang memang paling kuat, alasan terpenting di antara segalanya adalah karena memang Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Ketika ia menyatakan dirinya kepada Musa, di saat itu Musa bertanya tentang nama Allah. Allah mengungkapkan di Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14, aku adalah aku, ego emi ego. Arti dari kalimat itu, arti dari nama itu sebenarnya sangat dalam dan sebenarnya mengandung pengertian aku adalah aku yang selalu ada, aku adalah aku yang selalu akan ada. Bahkan nama itu juga didengar oleh Rasul Yohanes ketika ia mendapat wahyu dari Tuhan di Pulau Patmos. Di saat itu dia mendengar perkataan yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu, sungguh suatu hal yang luar biasa karena Allah menyatakan namanya. Bahkan di ayatnya yang kelima dari Mazmur pasalnya yang 100 ini, kita membaca di situ dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sama-sama Allah punya sifat yang luar biasa. Anugerah Allah yang
dikenal awalnya oleh orang-orang Israel, kemudian kita rasakan dalam hidup kita sebagai orang-orang di luar dari keturunan Israel, namun kita merasakan anugerah itu. Kita merasakan kebaikan itu. Puncak anugerah terbesar yang kita dapatkan atau kita peroleh juga ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kemudian kita diselamatkan karena anugerah dari pengorbanan Kristus Yesus itu. Sehingga kemudian kita mengerti bahwa Allah pada hakikatnya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang alfa omega, Allah yang setia, Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Allah yang penuh dengan kasih setia. Bapak Ibu, kata kasih setia ini sebenarnya berkaitan dengan kata perjanjian. Kasih setia itu teguh karena didasarkan pada ikatan perjanjian. Allah benar-benar menyatakan kasih setianya dalam kehidupan orang percaya. Kalau di dalam dunia ini kita biasa beli barang, apapun ya, pasti akan ada produk expirednya. Bahkan tubuh kita pun sebenarnya ada produk expirednya loh. Bahkan tubuh kita pun ada masa expirednya. Ada waktu di mana nanti ketika kita sudah mulai renta, kita sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Ada waktu di mana nanti lama-kelamaan kita sudah tinggal ditolong oleh orang lain. Sampai akhirnya ada waktu di mana kita harus pergi dan meninggalkan dunia. Artinya itu ada masa expire loh. Segala hal dalam dunia ini tidak ada yang secara kekal atau terus-menerus ada. Semuanya akan ada masa expire-nya atau masa kadaluarsanya. Dan itu berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah sifatnya tetap kekal untuk selama-lamanya dari selama-lamanya. Bahkan Mazmur nomor 63 ayat yang keempat katakan apa? Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Allah itu setia. Dan kesetiaannya berlaku turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, atau Bapak Ibu baca di firman Tuhan, atau Bapak Ibu atau orang-orang berkhotbah, dikatakan Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Ibu ingat bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu merupakan keturunan, itu berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Dari generasi yang berbeda-beda maksud saya. Mereka satu keturunan, tapi mereka dari generasi yang berbeda-beda. Mereka bukan dalam tahun yang sama ya hidup ya. Mereka dari generasi ke generasi yang berbeda. Artinya apa? Kita lihat bahwa generasi boleh datang dan pergi, generasi boleh berganti dari tahun ke tahun, ada yang meninggal, ada yang lahir, namun kesetiaan Allah tetap turun-temurun dan tidak pernah berubah. Hal pertama yang membuat saya dan Bapak Ibu sekalian memang harus memuji dan memuliakan Allah adalah karena hakikat sifat Allah itu sendiri di dalam dirinya yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha kudus, dia adalah Allah yang kekal, alfa omega, dia adalah Allah yang penuh rahmat, ia adalah Allah yang penuh kebijaksanaan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sifat-sifat dalam dirinya sendiri itu membuat kemudian Allah punya hakikat yang luar biasa untuk kemudian saya dan Bapak Ibu sekalian layak untuk memuji dan memuliakan namanya. Poin kedua, mengapa Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan? Ini poin kedua nih. Karena semua hal yang dia berikan buat kita. Karena segala hal yang kita alami di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita itu yang membuat kita wajib untuk memuji dan memuliakan Allah. Hal kedua yang bisa kita pelajari mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian memuji dan memuliakan Allah dalam hidup kita adalah karena apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita diciptakan, kita bukan diciptakan berdasarkan diri kita sendiri. Kita bukan menciptakan diri kita sendiri loh, tapi kita diciptakan oleh Allah. Pemazmur berseru di dalam ayatnya yang ke-3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Artinya apa? Pemazmur dalam hal ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang sekaligus bukan hanya sebagai pencipta, dia bukan hanya sebagai sumber dari segala sesuatu, tapi dia juga adalah arti dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Kita adalah miliknya. Kita bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu sekalian menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi milik kita sendiri. Kalau orang-orang lain mengatakan, hidup itu hanya sekali, nikmati hidup dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang di dalam Kristen. Maaf. Orang-orang di dalam kekristenan menyadari
dan harusnya mengakui, bahkan mengimani bahwa hidupnya ketika dia sudah ditebus oleh darah Yesus bukan lagi miliknya sendiri, namun ia adalah milik Tuhan, sehingga sepatutnya lah hidupnya dia peruntukkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan, Allah kita adalah arti dari hidup kita, dan Allah kita adalah tujuan dari hidup kita. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah gembala kita. Mari lihat sama-sama dalam ayatnya yang ketiga bagian yang B. Umatnya dan ayat yang C, maksud saya bagian C. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Allah adalah gembala kita. Bapak Ibu, Allah memilih umatnya karena anugerahnya 4 tahun lamanya, dan ia memimpin dan melindungi Israel di dalam perjalanan di padang gurun sepanjang 40 tahun itu. Allah adalah gembala kita yang memerintah hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang melindungi hidup kita, yang mencukupi kebutuhan kehidupan kita, dan mengasihi bahkan memelihara kita. Wow. Allah kita all in one ya, saya bilang. Memang benar-benar ketika kita punya Tuhan, kita punya Allah. Satu paket yang luar biasa. Bukan hanya sebagai pencipta, tapi dia juga melindungi, dia juga menuntut, dia juga mencukupi kebutuhan, dia juga mengasihi kita, dia juga memelihara kita. Luar biasa. Yesaya 40 ayat yang ke-11 berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bahkan Bapak Ibu dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus sendiri mengatakan ia lebih jauh lagi, ia lebih daripada gembala yang baik. Gembala yang baik siap melakukan apa saja untuk domba-dombanya, bahkan untuk mempertaruhkan dirinya sendiri pun dia siap. Dan Yesus adalah gembala yang sangat amat baik. Dia memberikan nyawanya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika saya dan Bapak Ibu sekalian mengakui Tuhan sebagai pencipta, sebagai gembala kita, maka kita akan menikmati relasi kita dengan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika saya menyampaikan kebenaran ini, saya dapat satu esensi, saya dapat satu bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Punya Tuhan itu luar biasa ya, punya Allah itu luar biasa. Dia bukan hanya Allah yang menciptakan kita, sekali lagi, tapi dia adalah Allah yang benar-benar mengcover seluruh kehidupan kita. Dia bukan hanya menciptakan kita, lalu kemudian dia cover untuk saat ini, tapi dia juga janjikan coveran sampai di masa yang akan datang, sampai di masa depan kita, sampai di keturunan kita, sampai di anak-anak kita, bahkan sampai di kekekalan kita. Mana ada sih Tuhan yang seperti itu? Mana ada sih yang punya kasih yang seperti itu? Hanya Tuhan Yesus yang punya kasih seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjumpaan kita dengan Allah, ketika kita ada di dalam ibadah-ibadah seperti ini, ada satu keintiman kita dengan Tuhan, sama seperti ketika Tuhan menikmati kehadiran kita jemaatnya dan anak-anak yang dikasihinya. Jadi benar-benar ada satu relasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar antara seperti saya berbicara dengan benda mati, lalu kemudian benda mati itu tidak pernah ngobrol sama saya, dan seperti itu ya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya merupakan hubungan yang aktif, hubungan yang timbal balik, interaktif. Kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita dengan berbagai cara. Dan ini yang merupakan satu relasi yang baik ketika kita menikmati kehadiran Allah, ketika kita datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebagai jawaban atas atau respon kita atas siapakah Allah dan siapakah Allah bagi kita, apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, maka pemazmur melakukan satu ajakan. Ada satu ajakan di dalam Mazmur nomor yang ke-100 ini bagi orang-orang percaya, juga bagi setiap kita. Ia katakan, bersorak-soraklah seperti prajurit yang menang perang. Beribadahlah
datanglah ke hadapannya, masuklah melalui pintu gerbangnya, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wow. Semua ajakan ini dalam bentuk kata kerja, Bapak Ibu. Artinya bukan hanya tentang pikiran kita yang memuji Tuhan, bukan hanya tentang mulut kita yang memuji Tuhan, bukan hanya tentang hati kita yang memuji Tuhan, tapi benar-benar semua yang ada dalam hidup kita kemudian kita gerakan untuk memuji Tuhan. Bukan hanya tentang saya katakan bahwa saya beriman, lalu kemudian saya duduk di rumah, saya tidur-tiduran terus tanpa saya memakai hidup saya, memakai mulut saya beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi di sini pemazmur mau ada respon. Yang dimaksudkan di sini adalah respon yang bersifat lebih aktif, yang benar-benar kita tunjukkan di dalam kelakuan, di dalam satu tindakan kata kerja, tindakan-tindakan yang aktif. Kita dibawa ke dalam gerakan estafet yang berabad-abad, gerakan estafet untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Dan di dalam ibadah kita bersama-sama merayakan kehadiran Allah yang sungguh baik dan setia. Kita merayakan bahwa bagaimana Allah mengasihi kita. Jika Allah mau mengutus anaknya Yesus Kristus yang tunggal dan memberikan segala-galanya bagi kita, maka tidak ada satu hal pun yang terlalu besar untuk dapat kita berikan kepadanya. Tidak ada satupun hal yang terlalu berharga untuk kita dapat berikan kepada Allah. Apalagi kalau hanya pujian, penyembahan kita, Allah lebih layak lagi untuk menerimanya. Lebih dari layak untuk menerima segala hal itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama merayakan kehadiran Allah, kita lakukan di generasi ke generasi. Generasi satu dan generasi yang lain tentu berbeda ya. Mungkin itu juga yang kemudian menyebabkan ketika di dalam gereja biasa ada beberapa pertentangan antara generasi muda dengan generasi senior dan lain sebagainya. Namun inilah ciri khas dari generasi ke generasi. Generasi pertama anggota jemaat berbeda dengan generasi kedua. Generasi kedua akan berbeda dengan generasi ketiga. Dan kemudian bagaimana kita mengalami dan mengapresiasikan iman juga pasti berbeda. Caranya berbeda-beda. Namun walaupun demikian, dalam hal ini kita saling belajar dan saling memberikan inspirasi atau memberikan motivasi satu dengan yang lain. Apapun, bagaimanapun caranya, kita tahu bahwa semuanya kita peruntukkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini nih yang jadi satu awasan kita buat hari ini. Kalau kita setiap ada ibadah, kita aktif di dalam persekutuan-persekutuan, itu bukan merupakan bagian dari supaya Tuhan kemudian melihat perjuangan kita, jerih lelah kita, lalu Tuhan berterima kasih kepada kita. No, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan dan bentuk pengagungan kita atas segala hal yang Tuhan kerjakan, dan memang atas hakikat Allah yang layak untuk kita puji dan kita permuliakan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita lebih aktif, lebih giat lagi di dalam ibadah-ibadah yang ada. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Mari kita kembalikan segala yang kita miliki untuk kemudian kita persembahkan bagi kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Dan biarlah bagian ini bukan hanya berhenti sampai di kita, tapi kita dapat perkatakan kepada generasi ke generasi. Sehingga dalam segala hal, kita sama-sama bertumbuh. Dari generasi ke generasi, saling membangun, saling menginspirasi, saling menguatkan dalam iman. Dan semakin hari, kita semakin kuat dalam pengenalan kita kepada Kristus. Kita semakin punya hati, jiwa yang bergelora untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk semakin giat, setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa baik bagi kami. Terima kasih untuk
Engkau yang adalah Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk segala pemberian dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih khususnya untuk keselamatan dalam Tuhan Yesus yang kami percaya kami sudah terima semuanya ketika kami menerima dan mengakui Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ini kami Tuhan, kami berdoa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan percayakan hidup ini sehingga kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami dapat lalui semuanya dengan ucapan syukur, dan kami dapat kerjakan apapun yang Tuhan percayakan ini dengan pimpinan Tuhan, dan terus Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kelanjutan ibadah doa di semua rumah, di semua tempat dari jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin sertai sampai nanti selesai dengan baik. Tuhan dimuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat segala beban berat, masalah pergumulannya. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bergumul dengan pekerjaan saat ini, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan turut campur tangan. Bahkan yang sedang mungkin bermasalah dengan anak-anak, dengan suami, istri, keluarga, Tuhan biarlah Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak muda dalam pendidikan, untuk anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak muda dalam menyusun skripsi, bahkan anak-anak muda dalam memilih pasangan hidup dalam masa depan. Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.